Melihat. Tapi sekali lagi sampaikan kepada bapak-bapak semua, terima kasih. Ya. Ya. Saya seorang warga negara Republik Indonesia yang sangat cinta terhadap NKRI. Betul. Ya. Saya yakin bapak-bapak pun sama, selalu memakai bendera merah putih. Itu kan bukan logo saja, Pak. Betul. Tapi itu penjiwaan. Ya. Bapak-bapak mungkin sebelum memeriksa saya, mungkin sedikit banyak harus bapak cari tahu saya seperti apa. Saya satuan lama di Bandung. Nanti boleh tanya cari tahu di satuan lama saya, kemudian di Batalion Raider 32 saya sebagai komandan kompi terakhir. Boleh tahu juga saya seperti apa di sana, termasuk kedekatan saya pada saat menjabat dengan pihak kepolisian. Kapoldanya Pak Zulkarnain sekarang mungkin bintang 2 atau bintang 3 di Pol Air. Kasat Brimopnya Kombes Anang, mungkin sekarang udah berjalan atau saya. Begitu akrabnya semua kepolisian dengan saya, sangat akrab dengan hadirnya saya di sana. Jadi latar belakang seperti itu, apa yang saya lakukan pada saat berdinas, apa yang saya lakukan pada saat saya keluar dari tentara di Pulau Taliabu, mungkin itu bisa dijadikan juga tujuan bahwa kecintaan saya terhadap bangsa dan negara ini itu tidak perlu diragukan. Saya yang disogok pada saat saya menangkap TKA Cina, yang sesuai dengan video Pak nanti ya, ditangkap TKA Cina dengan satu kantong plastik uang, itu saya tolak. Karena apa? Saya tidak ingin menjual bangsa saya. Kembali ke zaman perjuangan, kenapa Jenderal Sudirman mau melakukan perjuangan gerilya? Karena dia tidak ingin rakyatnya tertindas. Jadi kalau kita misalkan video rekaman perdebatan Buton dengan aparat. Saya tak ingin jual bangsa saya. Pemirsa, Mahakarya Cendana hadir kembali untuk Anda. Namun sebelum Anda lanjut, untuk tidak lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Bagaimanakah kelanjutan beritanya? Mari kita simak selengkapnya. Ruslan Buton menegaskan kepada aparat yang menjemputnya, "Saya tidak ingin menjual bangsa saya." Portal Islam.id. Gara-gara surat terbuka yang meminta Presiden Jokowi mundur, Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara Ruslan Buton ditangkap di kediamannya di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara atau Sultra pada Kamis 28 Mei 2020 pagi waktu setempat. Mantan Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau ini ditangkap oleh tim yang dipimpin oleh Dikrimum Polda Sultra Kombes Aris Alfatar dan tim Densus 88 Mabes Polri. 2 orang Pamen Pom Mabes TNI Angkatan Darat Letkol Rusan dan Letkol Denny juga mendampingi penangkapan Ruslan ini. Ruslan Buton dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau pasal 207 KUHP dapat dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun. Saat dijemput di rumahnya, terjadi dialog Ruslan Buton dengan pihak aparat. Ruslan Buton menceritakan sepak terjangnya saat menjadi Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732, di mana dia menangkap TKA Cina, lalu ada yang mau menyogoknya dengan sekantong plastik uang, tapi dia tegas menolaknya. Kecintaan saya pada bangsa dan negara ini tidak perlu diragukan. Saya yang disogok pada saat saya menangkap TKA Cina, saya disogok dengan satu kantong plastik uang, tapi saya tolak karena saya tidak ingin menjual bangsa saya, kata Ruslan Buton. Kembali ke zaman perjuangan, kenapa Jenderal Sudirman mau melakukan perjuangan gerilya? Karena dia tidak ingin rakyatnya tertindas, ujar Ruslan Buton kepada aparat yang menjemputnya dalam video yang viral di sosial media. Ruslan Buton dalam kesaksian wartawan di Ternate oleh Ikram Salim, wartawan di kota Ternate. Izin Komandan, beriringan dengan itu
Operan pendek dari seorang pemain kepada Ruslan Buton itu adalah penghormatan seorang prajurit kepada pimpinannya meskipun sedang bermain bola. Sebelum mengoper kepada komandan, mereka lebih dulu meminta izin, dan saya ditugaskan khusus mengawal pergerakan pria bertubuh kekar ini. Bukan tanpa alasan, saya sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Kedekatan kami ini dimanfaatkan oleh senior jurnalis saya agar menjaga ketat sekaligus bermain kasar sekalipun. Kala itu, Ruslan memimpin kompi Ayonif 732 Banau, Ternate dengan pangkat Letu atau Letnan 1. Setiap Sabtu, lapangan milik TNI digunakan khusus wartawan. Jika tak ada lawan, maka TNI lah lawan kami. Minuman sudah pasti beliau siapkan. Sorenya main bola, malamnya kami ngopi. Dik, sampai hari ini saya belum punya rumah meskipun sudah jadi perwira. Saya tidak sudi punya rumah kalau masih ada orang susah yang saya temui di jalan, kata Ruslan di suatu siang. Saat mendapati tulisan kakak senior saya soal sekeluarga yang tinggal di gubuk, Ruslan langsung menelpon saya. Dia mau menulis berita mengantarnya ke lokasi. Dan 2 pekan setelahnya sekeluarga tersebut tinggal di rumah layak, lengkap dengan perabotan. Itu ditanggungnya. Jelang ditugaskan jadi Densatgas ke Taliabu, saya kembali ke telepon. Dek, kita coba senjata baru. Ini senjata yang digunakan Indonesia saat juara di Australia. Oke. Saya segera ke kompi. Tak lama, dia ditugaskan ke Lede, negeri yang disebut rawan, judi marak di mana-mana dan saling bunuh jadi hal biasa di sana. Itu pula yang jadi musabab Ruslan dipecat dari satuan. Tapi seluruh masyarakat Lede menaruh hormat atas kebaikannya, memberlakukan jam malam bagi anak sekolah, melarang keras penjual miras, hingga siapkan TPA di pos Satgas dan guru ngaji anggotanya sendiri. Dia juga menanggung kebutuhan lelaki buta yang hidup sebatang kara di Lede. Tapi nasibnya belum mujur, dia diuji dengan kebaikannya. Kini Ruslan datang dengan kabar lain, yang dicokol polisi karena rekaman suara surat terbukanya untuk Presiden Jokowi. Dia meminta Jokowi legowo dan undur diri dari jabatan kepresidenan. Tegas. Bagi seorang patriot sejati, Ruslan tentu sudah tahu konsekuensinya jika harus bicara lantang kepada penguasa. Praktek kriminalisasi bagi pengkritik pemerintah tumbuh subur di bawah rezim ini, dan Ruslan pasti tidak menyesal apalagi takut. Dia telah mengorbankan pangkat kaptennya dan tidak akan berhenti hanya di penjara. Patung seorang patriot masih berdiri gagah di depan kompi senapan RK732 Banau, buah tangan prajurit sejati. Jangan gentar, Pak, dengan sebuah kebenaran yang telah kau lakukan. Cagar, Chef Ruslan Buton. Buton yang berjiwa beton. Penulis M. Rizal Fadilah. Badan tegap seorang prajurit TNI menggambarkan kejiwaannya, konsisten, semangat, dan berani. Ruslan Buton termasuk profil prajurit yang langka, dipecat dari statusnya atas tuduhan kriminal, tetapi tetap bahkan lebih kokoh berjuang memenuhi kewajibannya sebagai pembela tanah air dan berkontribusi bagi bangsa dengan cara dan keyakinannya. Meski berhadapan dengan hukum, mungkin untuk kedua kalinya, Buton menunjukkan perlawanan dengan tidak menandatangani BAP. Artinya ada keyakinan bahwa yang dilakukannya bukan perbuatan melawan hukum. Audio surat terbuka mendesak Presiden Jokowi mundur diyakini sebagai hak konstitusional. Demikian juga soal keniscayaan aksi rakyat adalah persepsi dan kekhawatiran terhadap keadaan, bukan ajakan untuk melakukan. Bahwa proses hukum dan langkah pihak berwenang wajar pula, meski warning publik meminta agar tidak parno dalam menangani, walaupun telah ditetapkan status tersangka dan ditahan, akan tetapi asas presumption of innocence tetap harus diterapkan. Masih mungkin sangkaan tak terbukti atau bukti tidak menunjukkan perbuatan pidana dalam tahap penyidikan, bisa saja SP3. Simpati dan dukungan publik patut dibaca sebagai konstelasi sekaligus aspirasi dari perasaan keadilan rakyat. Klarifikasi atas dasar pemecatan dahulu serta kesaksian riwayat hidup dari kontribusi sosial Ruslan Buton bermunculan. Nuansanya pembelaan dan simpati terhadap mantan prajurit TNI berjiwa beton ini
selintas terbayang tipe Infighter seleher beton My Station. Putra Sulawesi sebelumnya yang muncul di ruang perjuangan hukum adalah Said Didu, kini Ruslan Buton. Keduanya sama berhadapan dengan kekuasaan politik. Rezim yang dinilai otoriter dan jauh dari aspirasi kerakyatan, seruan atau himbauan agar Presiden mengundurkan diri memiliki landasan hukum ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001. Jadi bukan tak berdasar, apa yang dihimbaukan dengan suara agak keras oleh Ruslan Buton itu hanya gaya saja. Jika proses berlanjut dan dukungan agar Buton dibebaskan tak berhasil, maka publik akan dibawa ke arah pertunjukan politik dan hukum yang menarik. Seorang mantan prajurit yang masih berjiwa prajurit tampil heroik memperjuangkan keyakinan akan perlunya Presiden mengundurkan diri karena ketidakmampuan mengatasi krisis ekonomi, korupsi, tenaga kerja asing, bahkan komunisme. Berjuang membuktikan hak-hak konstitusional yang semestinya dilindungi oleh hukum. Disadari atau tidak, memang negara ini butuh orang berani, mandiri, dan yang selalu teguh beramar ma'ruf nahi mungkar demi kebaikan bangsa dan negara. Tidak membiarkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang terus melemah digerogoti oleh rayap-rayap korupsi dan perbudakan asing. Kepura-puraan dalam memperkaya diri, keluarga, dan kroninya. Ruslan Buton adalah bagian dari fenomena perlawanan itu. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.